Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam al-Allamah al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitab Takmilah Zubdat al-Hadith fi fiqh al-mawarith. نفعنا الله به وبعلومه وبعلمكم وبعلم سيد الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نافعة إن شاء الله ملتقط أثرها من كتاب تقرير المباحث للعلامة الشيخ محمد بن عبد الله باسودان وشرعه للعلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين رضي الله تعالى عنه عن الجميع. وسميتها تكملة زبدة الحديث في فقه المواريث. أسأل الله تعالى يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها إنه رؤوف رحيم. Di sini kita akan membahas tentang fiqhul mawarith, fikih yang berkenaan dengan masalah warisan. Dalam kitab Takmilah Zubdatul Hadith yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, adalah orang tua daripada guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, warithil ardi, yang mewarisi daripada bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi bumi dalam arti al-baqi ba'da fana'i khalqih. Allah adalah yang maha kekal setelah hancurnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya makhluk hancur binasa, adalah yang paling kekal adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi bumi ini dan apapun yang ada di muka bumi ini, dan Allah khairul warithin, adalah sebaik-baiknya yang mewarisi. Dalam mukaddimah ini Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid menjadikan mukaddimah tersebut juga ada namanya bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal itu adalah beliau ingin mengungkapkan apa yang ada dalam kitab ini di dalam mukaddimahnya. Sehingga beliau mengatakan alhamdulillahi warithil ardi wa man 'alaiha. Kenapa beliau berbicara terlebih dahulu tentang warithil ardi? Karena beliau ingin berbicara masalah warisan. Sehingga di sini ada namanya bara'atul istihlal. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian wa sallallahu, kepada salawat yang disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, khatamin anbiya wal mursalin, penutup daripada para nabi dan juga para rasul. Wa ala alihi, dan juga pada keluarganya Rasulullah, wa sahbi, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Siapa itu keluarganya Rasulullah? Keluarganya Rasulullah adalah al-mu'minun min Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Keluarganya Rasulullah adalah daripada kaum mukminin dari keluarga Hashim dan Muttalib. Siapa itu Bani Hashim dan Muttalib? Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah kedua-duanya bin Abdi Manaf. Makanya kan Sayyidina Rasulullah bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Gini. Di dalam keluarganya Rasulullah, alun Nabi, keluarganya Rasulullah adalah al-mu'minun, adalah orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini, Hashim dan Muttalib ini adalah dua saudara, ya, yang Rasulullah SAW nantinya dilahirkan dari Bani Hashim. Dan Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, kemudian bin Hashim. Jadi Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini punya ayah namanya Abdi Manaf, ya, punya ayah namanya
Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Hashim dan Muttalib. Juga mempunyai dua anak lagi yang lainnya, yaitu Abdul Uzza dan Naufal. Abdul Uzza dan Naufal. Namun Abdul Uzza dan Naufal ini tidak termasuk daripada keluarganya Nabi. Kenapa mereka tidak termasuk daripada ahlun Nabi, keluarganya Nabi? Karena kedua daripada keluarga ini adalah yang memusuhi Rasulullah, sehingga tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarganya Rasulullah. Sedangkan Hashim keluarganya Rasulullah dan Al-Muttalib keluarganya Rasulullah, karena memang Al-Muttalib dan keluarganya ini adalah orang-orang yang membantu di dalam dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi alun Nabi, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarganya Rasulullah wa ala alihi, keluarganya Rasulullah adalah humul mukminun, orang-orang yang beriman, min bani Hashim wa bani Muttalib. Hashim dan Al-Muttalib. Jadi Hashim sama Muttalib bersaudara. Kemudian Abdul Uzza dan Naufal pun bersaudara, mereka keempatnya ini. Namun Naufal dan Abdul Uzza tidak termasuk daripada keluarganya Rasulullah karena memang mereka memusuhi Rasulullah, sehingga tidak mendapatkan kemuliaan untuk menjadi keluarga Nabi. Adapun Bani Hashim dan Muttalib, ya, inilah yang menjadi keluarganya Rasulullah SAW. Yang kita kenal adalah Al-Imam Syafi'i dalam mazhab kita. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i nasabnya beliau sampai kepada Al-Muttalib. Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i mempunyai hubungan dengan Rasulullah, bertemu keluarganya, nasabnya di Abdi Manaf. Ya, karena Al-Imam Syafi'i yang kita ikuti madhabnya beliau, ya, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak. Tidak malam. Selesai. Jangan. Ini namanya string. Itu yang lihat tadi 6 dari 0. Ini puter kamera aja nih ya, 1, 2. Jangan. Jangan gitu jangan. Tadinya 0 jadi berapa? 100 kali ini. Kalau Meter TV pajakan nih Terus dah. Ya, mana kita kan yang sedang geser itu sekarang apa? gimana? Apa ada judul gimana? Apa Pak? Judulnya banyaknya. Bukan itu yang wafiyah. Awalnya gimana? Oh iya. Terus dah. Masih hidup kan? Jadi saya mana tadi? Hashim dan Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Al-Imam Syafi'i beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau nasabnya kembali kepada Al-Muttalib. Sehingga Al-Imam Syafi'i termasuk daripada ahlun Nabi, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini bukan Abdul Muttalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Hashim itu sendiri, Al-Muttalib itu sendiri. Beda. Hashim dan Muttalib ini berbeda. Kalau Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sedangkan Al-Muttalib ini adalah
pamannya daripada Al-Muttalib ini. Jadi Hashim ini ya punya anak. Jadi Sayyidina Hashim sedikit cerita. Ya. Jadi Sayyidina Hashim ini beliau suka berdagang. Ya. Karena memang orang-orang Quraisy itu suka dengan perdagangan. Kemudian di dalam perjalanan beliau menuju ke kota Syam, ya, menuju ke kota Syam. Karena memang sini Mekah, kemudian sini Madinah, kemudian selanjutnya adalah Syam. Ketika orang-orang Quraisy, ketika orang-orang Mekah ingin melakukan perjalanan menuju ke kota Syam, mau tidak mau harus melewati kota Madinah. Sehingga Sayyidina Hashim ini ketika di dalam perjalanannya, ya, dalam perdagangan mampir ke kota Madinah, menikah dengan orang Madinah dari keluarga Bani Najjar, menikah dengan orang di Madinah tersebut, sehingga termasuk keluarga dari Bani Najjar. Begitu. Nah, kemudian setelah menikah maka mempunyai anak, ya, namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Siapa itu Syaibatul Hamdi? Syaibatul Hamdi ini adalah Abdul Muttalib. Ya. Jadi Hashim ini pergi pulang ke kota Mekah dari kota Mekah, sedangkan istrinya masih di kota Madinah. Kemudian mewasiatkan kepada Abdul Muttalib sebelum meninggalnya Sayyidina Hashim, wahai Al-Muttalib, saya mempunyai anak di Madinah, namanya Syaibatul Hamdi. Ketika dia sudah dewasa, ambil dia. Berpesan kepada Al-Muttalib ini. Nah, kemudian ketika Hashim ini meninggal dunia, kemudian Syaibatul Hamdi kurang lebih umurnya 7 tahun. Ketika umur 7 tahun, maka Al-Muttalib pergi ke kota Madinah. Ngapain? Untuk mengambil Syaibatul Hamdi, yang nama lainnya adalah Abdul Muttalib. Ketika di dalam perjalanan pulang ke kota Mekah, maka banyak daripada orang-orang tuh mengira bahwasanya Syaibatul Hamdi adalah budaknya Muttalib. Karena masih kecil, sehingga banyak daripada orang-orang itu mengira ini budaknya Muttalib, sehingga terkenal Abdul Muttalib. Karena abd itu secara bahasa adalah budak. Jadi ini budaknya Muttalib. Maka Al-Muttalib mengatakan, "Lah, ini bukan budaknya saya, bukan. Ini adalah waladu akhi, saudara saya yaitu Hashim." Ya, kemudian beliau punya anak Abdullah dan punya anak Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, ini nasab daripada alun Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi wa ala alihi, dan atas keluarganya Rasulullah. Siapa itu keluarganya Rasulullah? Keluarganya Rasulullah adalah al-mu'minun min Bani Hashim wal Bani Muttalib. Yang mukmin daripada keluarga Bani Hashim dan Muttalib, mereka adalah keluarganya Rasulullah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i bahwasanya yang dimaksud al-mu'minun min Bani Hashim Bani Muttalib ini adalah keluarganya Rasulullah fi maqamiz zakah. Apa itu maksudnya fi maqamiz zakah? Maksudnya mereka tidak diperbolehkan untuk menerima zakat atau sedekah yang wajib. Keluarganya Nabi Bani Hashim Bani Muttalib tidak diperbolehkan untuk mendapatkan daripada zakat. Kenapa tidak diperbolehkan untuk mendapat zakat? Karena mereka sudah mendapatkan khumusul khumus daripada ghanimah, rampasan perang di dalam peperangan tersebut, sehingga tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya az-zakat itu ausakhun nas. Zakat itu adalah kotorannya manusia. Ente mengeluarkan sesuatu yang kotor daripada harta. Ente mengeluarkan daripada kotoran dari badan ente, zakatul fitrah. Yang dikeluarkan itu kotoran. Sehingga ahlun Nabi, keluarga Rasulullah, mereka adalah orang-orang suci, sehingga tidak pantas untuk mendapatkan kotoran daripada manusia. Kalau engkau ingin memberikan kepada keluarganya Nabi, jangan memberikan sedekah, tapi berikan hadiah kepada mereka. Ya. Jadi keluarganya Rasulullah tidak berhak mendapatkan sedekah al-wajibah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ahlun Nabi, ya, la yakulu sedekah. Ya. Keluarganya Rasulullah itu tidak memakan sedekah, namun menerima daripada hadiah. Sehingga dalam suatu cerita Sayyidina Salman Al-Farisi atau sahabat yang lain ingin membuktikan kalau bahwasanya ini adalah seorang nabi, maka datang kepada Rasulullah dengan mengatakan bahwasanya Rasulullah ini adalah sedekah.
ketika sedekah maka Rasulullah SAW tidak makan dan itu semuanya dibagikan oleh kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika duduk ada lagi sahabat Salman Al-Farisi datang lagi membawa, ya Rasul, ini adalah hadiah untukmu ya Rasulullah. Ketika dihadiahkan kepada Rasulullah maka Rasulullah SAW makan daripada makanan tersebut. Asyahid di sini Rasulullah SAW dan keluarganya Rasulullah mereka tidak menerima daripada sedekah yang wajib, ya, namun mereka keluarganya Rasulullah menerima hadiah. Makanya kalau memberikan kepada keluarga Rasulullah jangan memberikan zakat, ya tidak pantas, nggak berhak menerima zakat. Kotoran inti berikan kepada orang yang mulia, ada penghinaan, penistaan kepada keluarganya Rasulullah. Ya, memberikan zakat kepada mereka adalah penistaan. Kalau engkau ingin memberikan kepada mereka, berikanlah hadiah ya kepada mereka. Harta yang bersih, yang suci yang kau inginkan, kebersihannya tersebut ya benar-benar suci, berikan kepada mereka, kepada keluarganya Rasulullah, karena mereka orang-orang suci hanya menerima yang suci. Ya, begitu. Jadi wa ala alihi wa sahbihi, keluarganya Rasulullah adalah mereka al-mu'minun min Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Begitu. Kemudian juga ada namanya fi maqamid du'a, fi maqamil madah. Ada keluarganya Rasulullah fi maqamil madah, yaitu kullu mu'min taqi, setiap orang mukmin yang bertakwa mereka mendapatkan pujian daripada Rasulullah. Ada lagi fi maqamid du'a, maksudnya mereka ketika berdoa tawasul kepada Rasulullah diperbolehkan. Ya, mereka ketika berdoa tawasul kepada Rasulullah diperbolehkan. Begitu. Karena kullu mu'minin, setiap orang-orang mukmin mereka adalah keluarganya Rasulullah. Namun ada tingkatannya, ada fi maqamil zakah, ada fi maqamil madah, ada fi maqamid du'a. Faham ya? Kemudian yang selanjutnya wa ala alihi wa sahbihi, kepada sahabatnya dan juga keluarga dan sahabat. Siapa itu sahabatnya Rasulullah? Sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang manijtama'a bin Nabi, orang yang berkumpul dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang sahabatnya Rasulullah. Humul mu'minun manijtama'a bin Nabi SAW fil ardi, di bumi pertemunya. Ya, yaqadatan, dalam keadaan melek, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ya, fi hayatihi, di dalam kehidupannya Rasulullah. Adapun seseorang yang melihat Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, mereka tidak termasuk sahabat yang dimaksud Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi tersebut. Yang dimaksud sahabatnya Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, beriman dengan Rasulullah. Kalau hanya sedang melihat saja, namun tidak beriman, tidak dikatakan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, ya mereka melihat Rasulullah, namun tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak termasuk sahabatnya Rasulullah. Namun yang menjadi sahabat adalah yang melihat dan dilihat oleh Rasulullah, ya, atau dilihat oleh Rasulullah dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Wa mata 'alal iman, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak murtad. Kalau murtad keluar daripada agama Islam maka tidak dikatakan sahabat lagi. Jadi tercabut dari kata sahabat ketika meninggal dalam keadaan murtad. Alhamdulillah. Begitu. Wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Sahabat wat tabi'in, at-tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Oleh karena itu, sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah, baik melihat atau dilihat oleh Rasulullah. Melihat atau dilihat, berarti sahabat. Anak kecil baru lahir nggak bisa lihat, tapi dilihat oleh Rasulullah, dinamakan sahabat juga. Dinamakan sahabat juga. Paham? Kemudian sayyid fil ardi, di bumi, bukan di langit. Dalam Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Musa bertemu di langit. Ada yang unik, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam bertemu Rasulullah di bumi, yaitu ketika Rasulullah SAW di Baitul Maqdis menjadi imam. Sayyidina Isa datang di situ, dan kita yakini bahwa Sayyidina Isa masih hidup. Oleh karena itu Sayyidina Isa alaihissalam, beliau ada termasuk sahabatnya Rasulullah, termasuk Nabi dan sahabatnya Rasulullah. Sehingga nantinya ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini, beliau tidak mendakwahkan syariatnya Nabi Isa sendiri, tapi mendakwahkan syariatnya Rasulullah SAW, karena beliau adalah seorang Nabi yang menjadi sahabatnya Rasulullah. Begitu. Wa tabi'ina lahum bisanin la yaumiddin, dan kepada para tabi'in yang mengikuti jalan mereka, para keluarga dan para sahabatnya Rasulullah
sampai hari kiamat. Wa ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Rasulillah, ketahuilah bahwasanya fahadhihi, kitab ini yang kita baca ini adalah risalah mukhtasarah. Ya. Apa itu risalah mukhtasarah? Risalah yang ringkas, tulisan yang ringkas fi ilmi al-faraid, di dalam ilmu faraid, ilmu yang berkenaan dengan warisan. Ya. Ala madhhab Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nafi'atun insyaallah. Insyaallah kitab ini bermanfaat. Ya. Yang multaq itu naktsaruha min kitab Taqrirul Mabahits. Diambil kebanyakan kitab ini isinya diambil dari kitab Taqrirul Mabahits lil Alama Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan, putra daripada Syekh Abdullah Basaudan yang sering kita baca Hadrah Basaudan. Hari Selasa kita baca Hadrah Basaudan. Itu beliau punya anak namanya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Basaudan. Muhammad ini orang alim, ya, al-allamah, ya. Kemudian mengarang kitab di dalam ilmu mawarith Taqrirul Mabahits. Ya, penjelasannya sangat detail. Begitu. Syekh Abdullah Basaudan termasuk ulama juga, ulama dan wali min Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sab'atu abadilah, 7 Abdullah di kota Hadramut pada saat itu, dengan di zaman yang sama, dengan keilmuan yang sama, dengan kewilayahan yang sama, ya, 7 Abdullah. Termasuk daripada Abdullah itu adalah Abdullah bin Ahmad Basaudan yang sering kita baca hadrahnya. Kemudian beliau punya putra namanya Muhammad. Nah, Muhammad inilah yang mengarang kitab Taqrirul Mabahits, kemudian dinukil oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid masalah kitab-kitab yang ada di situ, ya, masalah yang ada di kitab Taqrirul Mabahits tersebut. Wa syarhi lil 'allamah, kemudian disyarahkan kitab Taqrirul Mabahits, disyarahkan oleh Sayyid Abi Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Ya. Sayyid Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin, beliau meninggal di kota Hindia, begitu. Meninggal di kota Hindia. Kemudian dikasih nama kitab ini Takmilah Zubdatul Hadits. Kasihkan nama kitab Zubdatul Hadits fi Fiqhil Mawarith. Takmilah Zubdatul Hadits. Jadi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini, beliau sebelum mengarang kitab ini ada kitab satu lagi, Zubdatul Hadits. Kitab Zubdatul Hadits, tapi tidak terlalu sempurna. Kemudian disempurnakan dengan kitab yang baru ini, sehingga dinamakan Takmilah, penyempurna daripada kitab Zubdatul Hadits fi Fiqhil Mawarith. As'alullah ta'ala, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ay yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini atau risalah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Innahu raufur rahim. Kemudian selanjutnya adalah mabadi' ilmu faraid. Mabadi' ilmu faraid. Apa itu? Visi misi di dalam ilmu, suatu bidang ilmu. Setiap bidang ilmu ada visi misinya. Ya, ente mau mendirikan yayasan ada visi misinya. Ente mau mendirikan pondok pesantren ada visi misinya. Ente mau mempelajari ilmu tauhid ada visi misinya. Untuk apa? Apa yang dipelajari? Ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu musalah dan sebagainya. Semuanya ada mabadi, ada pendahuluan, ada visi misi daripada kitab tersebut. Ada mabadi ilmu faraid. Ya, mabadi ilmu faraid adalah visi misi daripada ilmu faraid, yaitu ada 10. Inna mabadi kulli fanin 10, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu al-istimdad wa hukmu syari'u, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haja syarafa. Ini 10 daripada mabadi atau visi misi dalam ilmu faraid. Yang pertama ismuhu. Ismuhu, nama daripada ilmu faraid itu apa namanya? Ilmu faraid. Nama daripada ilmu ini adalah ilmu faraid. Disebut juga ilmu mawarith. Ya, ilmu mawarith, ilmu yang berkenaan dengan perwarisan. Ya. Warisan. Begitu. Warisan ini, yang dimaksud warisan di sini bukan berarti sesukanya, enggak. Warisan yang dimaksud di sini warisan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat manusia, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta dengan dunia. Ketika Allah mengetahui hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala membagikan yang permasalahan dengan harta. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya.
ente zauj dapat sekian, ente si anak dapat sekian, ente saudara dapat sekian, saudari dapat sekian, ente seorang istri dapat sekian, ibu dapat sekian. Itu semuanya ada. Siapa yang membaginya? Bukan ulama. Ya, namun yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala yang membaginya langsung? Ya, karena kalau seandainya yang membagi itu manusia, ijtihadnya manusia, maka akan terpecah belah, akan berantem satu sama lain. Karena yang satu, saya tidak percaya dengan Imam Syafi'i, saya mau mengambil dari fatwa Imam Ahmad bin Hanbal saja, ya, karena menguntungkan dia. Enggak, saya nggak bisa seperti ini. Anda mau ngambil dari fatwa Imam Malik saja, karena menguntungkan saya. Jadinya kalau seperti itu, karena ngambil saling menguntungkan, ya, untuk mereka masing-masing, ya jahat dihukum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala secara jelas dalam Al-Qur'an membagi secara langsung bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia tadi. Wa hadduhu, adapun had, apa itu had ta'rif, definisi. Definisi daripada ilmu faraid. Tapi ilmu faraid fiqhul mawarith. Ya, pengetahuan agama tentang warisan. Itu namanya fiqhul mawarith. Wa ilmul hisab, dan juga ilmu hisab, mengetahui hitung-hitungan. Ya. Sehingga matematika digunakan seperti ini untuk membagikan harta waris. Belajar, ya, karena seseorang meninggal dunia, meninggalkan rumahnya bukan 3, 10 rumah dengan harga yang berbeda-beda. Ya, bagaimana ini harga rumah milik siapa? Maka ada hitung-hitungannya, ya, berapa meter, ya, terus berapa harganya, digabungkan menjadi satu, sehingga mau tidak mau harus mempelajari tentang ilmu hisab, ilmu perkalian, ya, hitung-hitungan, al-musil ila ma'rifati, yang bisa menyampaikan kepada pengetahuan ma yukhassu kullu dhi haqqin min tarikah, sehingga bisa menyampaikan kepada pemilik harta tersebut, oh si fulan ibn, anak laki-laki, anak perempuan dapat sekian, saudari perempuan dapat sekian. Ketika dia mampu menghitungnya dengan tepat, maka berarti sudah menyampaikan hak masing-masing dengan benar. Itulah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tarikah, apa itu tarikah? At-tarikah adalah ma khallafahul mayyit min malin aw haqqin. Sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik daripada harta atau hak. Ya. Harta atau hak, apa maksudnya harta atau hak di sini? Makanya di sini nanti akan kita jelaskan. Ya, seseorang itu meninggalkan harta atau meninggalkan hak. Ya, ada hakul qadfi, ada hakul khiyar, dan sebagainya. Kalau seandainya ada orang meninggalkan mal, adalah rumah, meninggalkan rumah al-bait, rumah, ya, kemudian al-hayawanat, hewan-hewan ternaknya dia, yang itu termasuk harta. Ada lagi tidak termasuk daripada harta, itu hak. Hak apa? Ada namanya hakul khiyar. Hakul khiyar. Ya, ketika orang tuanya masalah. Ketika si orang tua, contoh gimana contohnya? Si Z punya anak namanya Amr. Si Z ini menjual rumah kepada si Bakar. Z menjual rumah ke Bakar. Z punya anak namanya Amr. Kemudian di masa penjualan tersebut, di zamanil khiyar, ya, di zamanil khiyar, di zaman atau di masa pilihan, apakah melanjutkan jual beli ataukah tidak, ternyata si Z meninggal dunia. Maka hukum penjual belian sah dan enggaknya dilanjutkan dan enggaknya ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu Amr. Jadi Amr yang memutuskan dilanjutkan jual beli apa enggak. Namanya apa namanya? Hakul khiyar atau hakul qadfi. Apa itu hakul qadfi? Ya, pernah suatu hari si Bakar ini menuduh kepada Z, wahai Z, engkau adalah orang yang berzina. Na'udzubillah. Tanpa ada bukti, si Bakar menuduh kepada Z, dia adalah orang yang berzina. Maka dia seperti ini sudah menuduh orang lain. Disebut dengan haddul qadfi, karena menuduh orang lain tanpa ada bukti. Kalau seandainya dia ada punya bukti, dia yang dihukum karena berzina, na'udzubillah. Kalau seandainya dia tidak punya bukti, maka si Zaid yang menang. Berarti punya tuntutan untuk mengembalikan nama baiknya. Ya, ternyata si Zaid meninggal dunia. Ya, karena digosipkan sampai mati dia.
digosipin, waduh si Z ini tukang zina, naudzubillah dan sebagainya. Saking stresnya karena ada banyak gosip meninggal dunia. Si Amr sebagai anaknya ahli warisnya nggak terima. Ini gara-gara dia nih. Gara-gara dia orang tua mati. Maka si Amr ini menuntut kepada Bakar untuk dihadul qadhf, ada 40 kali jilid. Ya. Dia sampaikan kepada hakim, ya hakim, bahwasanya si Bakar telah menuduh orang tua saya telah berzina, padahal tanpa bukti dia menuduhnya. Oh begitu, maka si Bakar ya dihukum dengan tuduhan atau didakwakan oleh si Amr kepada si Qadhi karena si Bakar sudah menuduh si Zaid. Begitu. Ada namanya hak ya, atau yang lainnya. Ya. Wa hukmuhu ya. Hukum mempelajari maudhu'uhu. Apa itu maudhu'uhu? Maudhu'uhu ini adalah pembahasan di dalam kitab faraid itu apa? Apa pembahasannya? Pembahasan ilmu faraid itu tarikat. At-tarikat adalah harta peninggalan mayit. Itu yang kita bahas. Ya, kita tidak berbicara tentang yang lainnya. Yang kita bicara adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Apa yang ditinggalkan? Ya, siapa yang pemilik daripada harta tersebut? Berhaknya si fulan dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa, akan kita bahas. Fawadhi'uhu, adapun pencetus. Siapa yang meletakkan dasar ilmu faraid ini? Yang meletakkan dasar ilmu faraid adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang siapa itu apa itu hukum ahli waris dan berapa yang didapatkan daripada warisan tersebut. Wakil alaimatul mujtahidun, ada yang mengatakan adalah al-imam al-mujtahidun. Meskipun seandainya ada mengatakan al-imam al-mujtahidun, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, keempatnya ini mereka ya tidak lain adalah menukil daripada Al-Qur'an yang sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukmuhu, hukum mempelajari ilmu faraid apa? Mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah al-wujubul aini, wajib untuk mempelajari. Hukumnya wajib mempelajari ilmu faraid. Idza lam yasluh li ta'allumi ghairu. Kalau memang dalam suatu daerah, dalam suatu tempat tidak ada satupun yang mempelajari ilmu faraid, maka ya semuanya individu daripada mereka, setiap individu daripada mereka mempunyai kewajiban untuk belajar. Kalau seandainya mereka meninggalkan kewajiban tersebut, berarti dosa. Begitu. Kalau seandainya dalam satu daerah tidak ada satupun yang mampu mempelajari ilmu faraid, nggak ngerti sama skill ilmu faraid, maka semuanya wajib untuk belajar. Ya. Ada fardu wujubul kifai, wajib kifayah atau fardul kifayah. Idza saluha ghairuhu lahu, kalau seandainya ada satu orang yang sudah mumpuni di dalam ilmu faraid tersebut. Masalah dalam satu kecamatan, ya, MUI kecamatan masalah. Ya, MUI termasuk harus di dalamnya ada bidang perwarisan yang memang mumpuni di dalam waris tersebut. Kalau seandainya tidak ada satupun yang mengetahui ilmu faraid, ilmu perwarisan, maka semuanya seluruh daerah tersebut, satu wilayah tersebut punya kewajiban untuk belajar. Kalau ditinggalkan pada dosa. Ya. Adapun kalau seandainya sudah ada satu orang yang mumpuni mempelajari ilmu faraid, maka yang lain hanya fardu kifayah. Ente boleh belajar, boleh tidak, karena ada orang tersebut. Tapi kalau seandainya dia mati, ya, dia mati bagaimana dia mau yang bagiin siapa? Ya, dia mati nih, yang belajar ilmu faraid mati, bagaimana dia? Meninggal dunia, nggak ada yang ngantiin, maka wajib untuk belajar. Begitu. Ya. Masailuhu masail atau masalah yang ada di ilmu faraid adalah qadayahu, hukum-hukum yang disebutkan di dalam ilmu faraid tersebut. Contoh kakalihim an-nisfu fardhu khamsatin, setengah itu milik 5 orang. Nanti akan kita bahas ya, di dalam ilmu faraid ya, ada orang yang berhak mendapatkan setengah, ada orang yang mendapatkan sepertiga, ada orang yang mendapatkan seperenam, ada orang mendapatkan seperempat, ada orang mendapatkan seperdelapan, ada orang mendapatkan 2/3. Nah ini semuanya ada bagian masing-masing. Contoh an-nisfu fardhu khamsatin, setengah akan dimiliki oleh 5 orang. 5 orang dimiliki oleh siapa aja itu akan dijelaskan nanti. Ya.
Ini yang dibahas di dalam ilmu faraid. Wa fadluhu, keutamaan ilmu faraid, mempelajari ilmu faraid, apa keutamaannya? Jazilun, sangat agung, sangat luar biasa. Lima warada fi minal hathi ala ta'alumihi, karena memang ada anjuran khusus daripada Rasulullah untuk mempelajari ilmu faraid. Diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi, Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu al-faraidah, belajarlah kalian ilmu faraid, wa'allimuhun nas, dan ajarkan kepada orang lain. Ini perintah dari Rasulullah, ya, anjuran daripada Rasulullah, belajarlah ilmu faraid, ya, dan ajarkan kepada manusia. Kenapa? Fa innahu nisful ilm. Ilmu faraid adalah setengah daripada ilmu. Apa itu maksud setengah daripada ilmu? Ya, maksud setengah daripada ilmu, ya, karena ilmu seandainya satu global seperti ini dibagi menjadi dua. Yang satu berhubungan dengan al-hayah, kehidupan, yang satu berhubungan dengan al-maut, kematian. Ilmu faraid adalah ilmu setelah kematian. Sehingga nisful ilm. Paham? Jadi kenapa dikatakan Rasulullah SAW mengatakan fa innahu nisful ilm? Kenapa dikatakan Rasul mengatakan setengah daripada ilmu? Karena ilmu ada yang berhubungan dengan ilmu kehidupan, ilmu kematian. Ya, sehingga al-faraid termasuk bagian ilmu yang berhubungan dengan kematian, sehingga dikatakan nisful ilm. Wa huwa yunsa, ilmu faraid ini gampang dilalaikan, lupa cepat, ya. Wa huwa awwalul ilmin yunza'u min ummati, yaitu pertama ilmu yang akan dicabut dari umatnya Rasulullah adalah ilmu faraid. Ya. Ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatnya Rasulullah adalah ilmu faraid. Sehingga tidak ada satupun daripada umatnya Rasulullah yang mengetahui faraid, tidak mengetahui bagaimana membagi warisan satu sama lain, sehingga ya satu sama lain saling berkuasa. Yang menang dia yang berkuasa, sehingga tidak ada aturan lagi dalam syariat. Karena awwalu ilmin yunza'u min ummati, kata Rasulullah. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nisbatuhu ila ghairihi, nisbah daripada ilmu tersebut dari orang lain, termasuk daripada ilmu syariah. Jadi ilmu faraid ini meskipun hanya hitung-hitungan, ya, dia dapat sekian, dia dapat setengah, dapat 2/3, dapat 1/4, dapat 1/8. Ini termasuk ilmu syariah. Karena apa? Karena menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa ghayatuhu, faidah daripada ghayah, puncak daripada ilmu tersebut, isalul huquq ila zawiha, menyampaikan hak kepada pemiliknya masing-masing. Jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/3. Ini akan dibahas untuk siapa, 1/3 dapat untuk siapa, sehingga mereka orang-orang yang menjadi ahli waris mendapatkan bagian yang sempurna daripada yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia tersebut. Ya, begitu. Kenapa kok bisa sampai kepada mereka dengan benar? Karena ada ilmu faraid yang dipelajari dengan benar, sehingga bisa menyampaikan hak-hak kepada mereka. Wa faidatuhu, faidah daripada ilmu faraid, al-iqtidar ala ta'yinis siham lidawiha. Jadi mampu untuk membagikan. Oh, ente binit. Ya, binit seorang anak perempuan. Kadang dia mendapatkan setengah, ya. Kadang dia mendapatkan 2/3 kalau seandainya lebih daripada 1, ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa kau ngerti? Dari mana? Dia belajar. Ya, sehingga dia mampu untuk membagikan kepada pemiliknya. Ya. Apakah dapat setengah, 2/3, atau dapat asobah nantinya bersama ibin dan sebagainya. Istimdaduhu minal kitab wa sunnah wal ijma'. Istimdad, dari mana ini kitab? Dari mana ilmu faraid itu kita pelajari? Diambil oleh para ulama. Dari mana itu intisarinya? Di mana? Dari Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah dan Sunnahnya Rasulullah, Al-Hadith, dan ijma' para ulama, dari 3. Ya. Tidak ada kias. Berbeda dengan ilmu fikih biasa. Ilmu fikih itu diambil istimdadnya daripada Alkitab, wa Sunnah, wal ijma', wal kias. Itu kalau ilmu fikih. Tapi kalau ilmu faraid hanya 3 saja. Kitab, As-Sunnah, wal ijma'. Tidak ada kias sama sekali. Karena tidak bisa dikiaskan. Nggak bisa dikiaskan. Karena ini ilmu yang pasti, yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian fasbab ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit, yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas, insyaallah besok, ya, di jam yang sama. Insyaallah kita akan bahas masalah yang berhubungan dengan harta mayit. Maksudnya ketika orang meninggal dunia meninggalkan hartanya diapakan ini? Apakah langsung dibagi
atau ada hal-hal yang lain yang perlu dibagikan, yang perlu disampaikan haknya. Apakah dia punya utang, dia atau punya dalam untuk mengubur, biaya penguburan dan sebagainya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.